Kenapa kita berani mengatakan bahwa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Saqqaf itu melakukan kesalahan dalam pemahaman? Karena kemungkinan besar pada waktu itu sengaja atau tidak sengaja, wallahu a'lam, beliau tidak membaca lengkap isi dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ya wallahu a'lam, bukan berarti kami mengaku lebih alim dari beliau Syekh Ali, bukan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, era keterbukaan informasi, arus komunikasi, akhirnya semua bisa diketahui. Seperti kesalahan kitab As-Suluk dalam menulis ayat Al-Quran, kita juga mengetahui semuanya bahwa itu salah besar, salah fatal, ghulat yang fahish, kesalahan yang sangat-sangat fatal. Dulu tidak, atau mungkin belum sempat, ya. Bahkan sekelas nasabah atau pakar nasab sekalipun kemungkinan belum melihat kesalahan itu. Nah, ini bagaimana? Nah, kita akan mengupas problematika kesalahpahamannya beliau Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Saqqaf bin Abdurrahman As-Saqqaf ini. Kita niati untuk pelabur ini supaya dalam ber-YouTube pria ini kita tidak sia-sia membeli data, menyediakan waktu dan tenaga dan bahkan segalanya, ya, demi ngaji bersama ini. Alhamdulillah ada perkembangan zaman, lompatan teknologi yang begitu cepat dan pesat sehingga kita mampu ngaji bersama seperti sekarang ini. Sebelum kita masuk dalam rangka materi, terlebih dahulu kita akan tampilkan, saya dikirimi kawan-kawan ada lagi 66 markabah Alawi yang sudah tes DNA dari seluruh penjuru dunia, dan semuanya jelas GN201, GFT 45948 semuanya, ditambah kemarin 180 tambah 66 lagi, dan akan terus bertambah dan jelas semua diketahui hasil tes DNA, dari mana hijrahnya, pindah dari tempat asalnya kemana, semua bisa diketahui. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi lompatan jauh teknologi sekarang ini. Nggak bisa dilawan namanya ilmu. Kalau kita lawan, ya sama dengan kita akan mati sia-sia. Sama dengan ketika dulu ada yang namanya telepon koin. Kalau kita sekarang masih mengandalkan telepon, ya gak laku. warnet saja setelah adanya Android, ya habis semua. Gak ada warnet tapi tidak banyak. Sekarang yang laris adalah print out, ya, print out gitu. Atau pengetikan, jasa pengetikan dan print out PDF ya, dari kampus, dari mana-mana itu. Jadi kalau kita tidak percaya dengan hasil tes DNA, ya hiduplah pada zaman Kutai Kertanegara, Salakanegara, Mataram kuno, Sriwijaya dan lain sebagainya itu. Kita sekarang sudah hidup di abad akhirat, di abad modern. Ada seorang yang bernama Ustadz Bukhari yang dulu itu pernah bersumpah serapah menantang Ubala. Monggo disimak videonya, monggo. Demi Allah, ilmu kalian tidak akan barokah kalau kalian berpihak kepada Imaduddin. Kenapa? Para guru kalian semuanya pernah ngaji Safinatun Najah, dan itu karangan Syekh Samir Al-Hadrami, Hadramaut Yaman, dan para guru beliau dari kalangan Ba'ala. Kalian dan para guru kalian pernah ngaji Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu karangannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau adalah Ba'alawi, beliau adalah Alawi. Kalau kalian merasa sok jago, saya nggak pernah ngaji Sulamut Taufik, tapi saya ngaji Fathul Mu'in. Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari, Malibari India. Tetapi beliau ngaji kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Mukhtar. Dan yang perlu kalian ketahui,
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah muridnya Habib Abu Bakar Al-Adni bin Sultanil Malah, Habib Aidarus Al-Akbar bin Habib Abi Bakar As-Sakran bin Habib Abdurrahman As-Sakran. Semua para ulama hampir bisa Nah ini loh, semua itu diakui semua. Ini adalah tipe orang yang tidak mau open minded, tidak mau nambah lagi informasi keilmuan terkini itu. Dia itu kaku, close minded, menutup memori, ya, pikiran dan hati dari informasi ilmu terkini. Ya, nah ini tipe orang yang kalau misalkan bahasa kasarannya itu jahil yang murokab, tapi saya tidak mengatakan yang lebih ekstrim lagi, tidak, tapi itu namanya mantap dengan kebodohannya, mantap dengan kesombongannya, menyombongkan diri bahwa semua diakui Ba'alawi. Kitab Safinatun Najah itu karangan siapa? Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami itu bukan Ba'alawi, walaupun bukan Ba'alawi katanya gurunya Ba'alawi. Ya tidak semua gurunya itu dari kalangan Ba'alawi saja. Pengarang kitab Safinatun Najah itu kan wafat di Batavia, Wakila, tahun 1855, abad 19. Wali Songo masuk ke Indonesia itu abad berapa? Sebelum kedatangan orang-orang Yaman, kitab-kitab dari Yaman sekelas Jalam Sapina, Sulam Taufik, Safinatun Najah, ya, Wali Songo itu sudah ada kitab pasolatan kuno, tuntunan sholat, baik yang melalui tulisan ataupun lisan. Beliau Wali Songo itu sudah mengenal sholat, bahkan tarekat Qadiriyah itu sudah masuk ke Indonesia di bawah Wali Songo, Naksabandia, ya, bahkan ada sebagian Rifaiyah. Jadi Ustadz Bukhari ini aneh ya, dulu ngajak kita untuk sumbang mubahalah, sudah kita jawab, akhirnya hasilnya kan ya seperti ini. Semakin terlihat ya kesombongan dan kebodohannya, mengatakan bahwa demi Allah, orang-orang yang mengikuti Kiai Haji Maduddin Usman akan tidak berkah ilmunya, kualat hidupnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang diikuti Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan Ba'alawi. Sulam Taufik, Habib Abdullah, ya, bin Thohir, ya, itu mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan Ba'alawi, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami ya bukan Ba'alawi. Semua mengakui gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami kan tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diakui guru-gurunya waktu di Mekah dulu ya dari kalangan Ba'alawi. Kurang apanya? Yang punya kunci dunia ini adalah dua orang Habib Ba'alawi, Habib Umar bin Hafid Arim dan Habib Salim bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, terus yang di Indonesia semua juga milik Ba'alawi. Dunia ini akan kiamat seandainya Ba'alawi yang ada di Indonesia ini diganggu, direndahkan, dicemooh. Siapa yang berkata itu? Dik Novel Alaidrus. Semua diakui semua. Indonesia milik Tarim, Jawa anaknya Tarim, dan seterusnya dan seterusnya. Di kapling-kapling situ Bondo kota Tarim. Surabaya Sirul Bahi, mana yang tidak tersisa? Nah inilah mental penjajah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu bukan Ba'alawi. Kalau semua orang minta balas budi, hancur sudah hidup dalam beragama dan bernegara ini. Semua orang balas budi, sama seperti diikuti misalkan pada pesantren Sidogiri yang tidak mengikuti kebijakan muassis masyayikhnya di sabdo nggak barokah ilmunya. Ini macam apa? Nanti ditiru Lirboyo, Ploso, ditiru oleh Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi, dan seterusnya. Akan seperti apa? Padahal ilmu itu sumbernya satu dari Quran, dijabarkan oleh hadis Nabi, dan ada kesepakatan ulama abad per abad dengan ijma, dan ada kias perumpamaan persamaannya.
Sumbernya itu dari Allah semua. Allah saja tidak minta kok untuk dibalas budi dengan ibadah, walaupun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, tetapi Allah tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak mengabdi, menyembah Allah semua, Allah tidak akan pernah rugi. Karena itu bukan gharat atau tujuannya Allah menciptakan kita ini, gitu loh. Hakikatnya seperti itu. Ada perintah untuk beribadah. Ibadah itu tidak hanya yang formalitas sholat, zakat, puasa, haji saja, tidak. Mengelola bumi, alam semesta ini sebaik-baiknya, itu juga termasuk daripada pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ibadah itu luas, ya, penjabarannya, tidak sesempit apa yang kita bayangkan selama ini saja. Jadi itu persis seperti perilaku para habib-habib dulu, selalu ngaku-ngaku, klaim-klaim sepihak. Seperti yang akan kita bahas nanti, yakni Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Semua diakui. Diakui, padahal bukan haknya. Bukan haknya. Kita kembali kepada video dan suara yang penjenengan dengar tadi dari Ustadz Bukhari itu. Kelihatan itu mantep yang ngomongnya. Mantep. Padahal Syekh Salim bin Abdullah itu wafatnya ya di Batavia jelas, tapi makamnya tidak di belakang mihrab Masjid Al-Makmur Tanah Abang, itu enggak asli. Itu ada 3 makam, tapi bukan makam beliau almarhum. Tapi ada orang yang mengakui dan meyakini itu makamnya. Enggak. Makam beliau itu waktu itu tahun 1973 ini digusur, ada yang dipindah ke pemakaman khusus orang Arab ya di Tanah Abang itu, namanya Naum ya, Said Naum di Tanah Abang itu. Tapi tidak pas persisnya di mana, sama seperti makamnya Habib Utsman bin Yahya di Jakarta Timur, cuma ya nggak ditemukan ya persisnya di mana makamnya. Nah, Syekh Salim ya bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami itu memang berasal dari Hadramaut, aslinya dari Yaman sana, cuma pernah hijrah ke India, lalu nyebrang ke Batavia, Jakarta. Semua diakui semuanya. Sama seperti kitab Sifat 20 karya Habib Utsman bin Yahya. Nggak ada itu ya niru-niru dari kitab-kitab lama karya Abu Hasan Al-Asy'ari, rumusan Abu Mansur Al-Maturidi. Semua diakui semua. Siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Habib Utsman. KUA. Ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Utsman yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertipu segala macam. Ya, walaupun itu nggak wajib secara agama. Di zaman Rasul nggak wajib, yang penting saksi 2 orang. Tapi ngelihat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya, itu Habib Utsman. Yang sampai sekarang jutaan orang memakai itu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Habib Utsman itu pengaruhnya. Antum tahu kalau nggak salah STNK mobil itu Habib Utsman ngusulin. Mobil dibikin surat-surat. Ya. Kir mobil itu Habib Utsman yang ngusulin. Ya mungkin pulpen ini ya produk Alawi mungkin ya. Mungkin kopiah saya ini ceritanya dulu dari Nusantara. Siapa yang membawa kopiah ini? Tadi dari Hadramaut, dari Yaman. Sarung itu dari Yaman semua, dari Pak Alawi semua. Apa yang anu? Coba akui ini dari Pak Alawi. Berani? Ini dari sini, dari Cina, Sun. Ini loh benar-benar nyata, realita, terbukti dapat diakses oleh kita. Hari kok begini bersaing, mana ada mobil listrik produk Pak Alawi? Nggak ada. Ada mobil listrik tercanggih apa ini yang bermerek Al-Habsyi? Nggak ada. Atau Al-Amudi? Nggak ada. Nah, jangan percaya, jangan mudah percaya. Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf juga begitu. Ketika kita lempar ya wacana keilmuan tentang nasab leluhur beliau ya, dan mereka anggotanya, muridnya semua, pengikutnya, jawabannya adalah nggak usah diladeni. Itu bagaimana? Datangkan kitabnya seperti ini. Datangkan kitabnya. Oh, kitabnya ini namanya ilmu pengetahuan, mencerdaskan, mencerahkan, begitu loh. Sama seperti apa yang dipahami oleh pengarang kitab Al-Burqatul Musyikoh fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf. Salah. Wah, kok berani menyalahkan ulama Syekh Ali Takso? Iya, zamannya beda. Mulai dari halaman 150 sampai 152
kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah ini kitab tasawuf sebenarnya, bukan kitab nasab khusus, itu bukan. Kalangan internal mereka sendiri. Saya sudah punya manuskripnya juga ada. Saya punya manuskripnya, sudah pernah kami sampaikan di Karma 212. Dalam memahami wabi walidihi al-maimun ubaid ala yasir ubaiduhum hakadha wa huna ubaid. Asli leluhurnya para Habib Ta'alawi itu adalah Ubaid, bukan Ubaidullah, bukan Abdullah, Ubaid. Wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musaffar fi kutubihim wal mutadawwal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Aslinya leluhur dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Terus beliau, Syekh Ali berkata, wa qad fahimtu mimma taqaddama awalan. Saya memahami dari keterangan yang telah lalu, mangkulan yang dinukil min Tarikhil Janadi dari kitab As-Suluk, ya, kitab As-Suluk. Jangan hanya As-Suluk versi cetakan loh ya, harus datangkan 3 manuskripnya, ya, harus dikuatkan dengan teks aslinya. Wa Talkhisul Iwaji dan kitab Talkhisnya Al-Iwaji ini sudah musnah. Saya cari kemana-mana bersama dengan kawan-kawan tidak pernah menemukannya. Wa sabaqobi al-kalam fi tarjamatil Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nyantolnya itu di Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Bani Jadid. Ada Abdullah. Itu pun jika kita verifikasi sumbernya, ya, Al-Janadi pun hanya sekedar menuliskan berdasarkan informasi dari orang lain. Kenapa kok saya bisa mengatakan begitu? Diterangkan dalam mukadimahnya. Pembandingnya adalah Bani Kudaini dan Bani Ahlahdal yang disebutkan oleh Al-Janadi Syarif Al-Husaini, keturunan Rasulullah dari jalur Husain bin Ali. Padahal ketika diverifikasi nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Dari Bani Al-Ahdal Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi, ya, bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nggak nyambung karena Musa Al-Kadzim tidak memiliki anak yang bernama Aun. Kitab semua, kitab nasab tidak ada nama Aun, ya, yang menjadi anaknya Imam Musa Al-Kadzim. Aun itu ada tapi cucunya Imam Ali, ya, dari anak yang lain, Syarif Aun. Atau ulama penguasa Makkah Syed Syarif Ainur Rafiq yang tercantum dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah berdasarkan kitab Mir'atul Haramain, ya, seorang penjelajah yang berasal dari Turki. Begitu, haitsu qala Al-Janadi fi tarihihi wa minhum. Nah, ini mengambil ibarat dari kitab As-Suluk. Wa minhum Abdul Hasan Ali, dan di antara ulama ahli fikih, ya, ahli hadis, yaitu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Lebih panjang. Ada perbedaan 3 nama orang. Supaya kelihatan lebih panjang, mungkin ditambahi 3 orang dengan nama yang diulang-ulang. Beda dengan Tuhfatul Zaman, ya, selang 3. Tuhfatul Zaman cuma 5 sampai Abdullah, tapi kalau di As-Suluk itu bisa sampai 8 sampai Ubaidullah. Begitu juga dinukil oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini, bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiya anhum wa yu'rafu bis Syarif Al-Jadidi. Terkenal dengan nama Syarif Al-Jadidi, Syarif Abu Jadid. Inda ahli Yaman asluhu min Hadramaut. Aslinya adalah orang yang berasal dari kota atau provinsi Hadramaut. Min asyrafin, dari golongan syarif. Hunaka yu'rafuna bi Ali Abi Alawi. Ketika memahami Ali Abi Alawi yang ada di dalam kitab As-Suluk ini, itu bukan Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Mohon maaf ini kan ngaji serius nih. Min asyrafin hunaka yu'rafuna bi Ali Abi Alawi. Ini yang tidak dipahami. Ali Abi Alawi itu duriannya Jadid. Tidak ada di dalam kitab As-Suluk yang menerangkan bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi dan Basri, kecuali kitab karya Syekh Ali ini.
Bermula dari kitab inilah semua. Terus sama dengan saya analogikan al-alal tadi. Sampai di Rimel Abbas itu ngotot al-alal. Saya datangkan 10 manuskripnya, nggak ada al-alal itu. Ad-dalal. Mulai dari manuskrip Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, ditolak semua. Malah berpegang teguh pada tulisannya Habib Ali bin Thohir Al-Haddad, Habib Salim bin Jindan yang merubah sejarah itu. Gara-gara kitab ini akhirnya terus-menerus diulangi dalam memahami Ali Abi Alawi. Kok dapat menyimpulkan kalau Ali Abi Alawi itu bukan Alwi bin Ubaidillah? Silakan buka kitab An-Nafkah Al-Ambariyah fi Ansabi Khairil Bariyah, bahwa Abu Alawi atau Bani Abi Alawi itu duriyahnya Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi diakui sesuai dengan wakot fahimtunya Syekh Ali ini, maka menjadi saudaranya Jadid, gitu loh. Baiti solahin wa ibadatin, rumah kebaikan dan rumah ibadah ala thoriqit tasawuf intaha. Di Hadramaut keluarga Abi Alawi, Ali Abi Alawi itu memang tempat kebaikan, orang-orang berkumpul untuk beribadah atas jalan tasawuf indaha, selesai. Wa qauluhu Abdullah bin Ahmad bin Isa hadza huwa al-masyhur inda ulama'il Yaman wa imatuhum bitahayyini wal jibali wa fi ijazatihim wa tawarihihim wal ma'ruf indahum wal mutadawwal ladaihim wal madhkur fi fatawihim walladhi yadharu indi anna Syekh Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far kana min azimi tawadhuhi wa shiddati khuduhi wa khusyuhi wa ikhbatihi wa khawfihi wa si'akamali ma'rifatihi wa rusukhi qadamihi fil ilmi billahi wa ma'rifati nafsi bimahwi nafsihi wa yustahsanu taswir rasmuhu wa mahwa rasmihi tahqiran laha wa taswiran lima yunsabu ilaiha wa ifna lid-da'wa wa muqtadayatil hawa bi khasbi tasmiyah lahu bi ubad. Kenapa jadi ubad itu? Gara-gara litawandu'ihi. Ubad aslinya Abdullah, jadi ubad, gitu loh. Ubaidullah. Wa idhafati kulli naqsin ila nafsihi ta'ziman li jalalillahi wa i'dhaman li kamali qudsihi wa jalalihi wa jalili kibriyaihi wa jamili sunni bahaihi wa jamalihi wa azimi jalali jamalihi wa wajada ma hadha mithali masturan wa fi ba'dil kutub madhkurun. Ini berdasarkan interpretasi asumsi dari Syekh Ali. Tiba-tiba setelah ini diulang-ulangi menjadi diyakini. Padahal hanya sekedar pendapat pribadi. Terus diulang-ulang. Ini 3 serangkai antara Al-Jawharus Syaffaf, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, dan Fathur Rahimir Rahman, karya Syekh Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Ini 3 serangkai. Lalu setelahnya pada abad 10 Hijriah, di awal sampai akhir, mulai dikarang kitab-kitab baru sampai Al-Ghuror 960, lalu dari Al-Ghuror diambil oleh Masra'ur Rawi, lalu oleh Syarhul Ainiyah, dan seterusnya sampai sekarang. Propaganda, kebatilan, kesalahannya diulang-ulang, itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena diulang-ulang itu tadi, oleh sebab itu kembalilah ketika kita berselisih pendapat ke Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasul. Kalau kita berselisih pendapat tentang kitab cetakan atau PDF-nya, kembali ke manuskripnya. Kan gitu. Nah, ini yang paling fatal ketika Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran memahami Alwi, ya. Nasabu Ali Ba'alawi min awali asdadihim asyah al-imam wahidi zamanihi alladhi idha qala fi ayyi waqtin fi sholatin aw ghairiha bi baldati tarim aw ghairiha minal biladi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh sami'a fi dhalikal waqt kashfan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu wa alaikas salam ya syekh Syekhuna al-Imam Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wujuhahum wa radiya anhum. Ini loh, sering salah paham. Yang memiliki karomah ketika membaca tahiyah dalam sholawat assalamu alayka ya Nabi, itu yang dijawab oleh Rasulullah, itu adalah Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Kholik Kisam. Nah, Syekh Ali ini namanya sebagai Ali Kholik Kisam. Nah, inilah yang
terus diulang-ulang menjadi sebuah kesalahan. Kenapa saya mengatakan ini sebuah kesalahan fatal? Karena Ali bin Ba'alawi itu wafatnya tahun 724 Hijriah sesuai dengan as-suluk yang pernah kami baca kemarin malam itu. Kalau di Tabaqatul Khawas Abdul Latif As-Sirzi Az-Zabidi malah justru 729. Nggak cocok semua dengan realita di lapangan. Biografinya para leluhur Ba'alawi nggak sesuai, jelas semua nggak sesuai. Nah, kalau tidak nyambung antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Kholil Kisam, maka cari sekarang, temukan di mana kitab Karomatul Aulia, kitab-kitab sejarah dan Tobaqot, bahkan kitab nasab sekalipun yang menerangkan ada sosok orang ya selain dari Ali bin Ba'alawi yang sama memiliki karomah sepertinya. Gak ada. Ya cuma Ali bin Ba'alawi tapi diakui menjadi Ali Kholil Kisam. Nah, Ali Kholil Kisam kan jelas wafatnya tahun 507 Hijriah. Iya toki sesuai Ar-Raddul Jali, padahal 724 sesuai as-suluk. Lebih tua as-suluk daripada Ar-Raddul Jali. 507. Gak masuk belas, jauh 200 tahun lebih. 220 tahun. Ya, selangnya itu. Al-Mas'ur Rawi 527. Syarhul Ainiyah 529. Al-Hurur 522. Syamsud Dawirah 527. Al-Mausu'ah 527. Mana yang benar? Simpang sudah. Inilah yang namanya bangunan sejarah yang dibangun atas dasar kebohongan. Akhirnya sulit untuk disatukan, ditemukan. Selegenci sama seperti silsilah nasabnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Gak ketemu. Ubaidillah lahirnya tahun 320 Hijriah. Dan 317 Hijriah itu katanya hijrah dari Basrah ke Madinah, ke Mekah, lalu ke Husaysah ya. Masa ada orang umur 1 tahun punya anak, ya luculan. Nggak bisa, nggak ketemu. Dia otak ada loh, nggak gatuk, nggak mantuk belas. Inilah yang menurut saya kesalahan fatal, memahami bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi dan Basri oleh Syekh Ali ini. Padahal di as-suluk tidak menyebutkan. Nah, rujukan atau referensinya Syekh Ali itu dari as-suluk, Tarikh Al-Janadi as-suluk ini. Manuskripnya kami punya 3. Darul Kutub Al-Misriyah, terus Siterbidi, ya, Berlin, Jerman. Kalau manuskrip disimpan di Tarim, harus dirubah-rubah. Saya nggak yakin. Katanya Ibnu Inabah 828 ada manuskrip yang namanya Imdadut Thalib Al-Kubra, disimpan di perpustakaan Tarim sana. Nggak percaya kalau sudah disimpan oleh kalangan Pak Alim, itu dirubah, ditulis ulang, nanti dicantolkan, dimasukkan namanya. Bukan seudon ya, kebiasaannya seperti itu sama Al-Mas'ur itu tadi. Adalah jadi al-alal. Katanya di Al-Ba'unnya Syekh Yasin Al-Padani juga begitu. Nanti dipindah lagi seperti itu, dan terus seperti itu. Kesalahannya diulang-ulang. Nah inilah, mungkin ya, saya khusnudon, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini membacanya kurang futuh ya, atau nggak disertakan. Tuwufiyah sanah Arba'in wa Isrina wa Sabi'imiatin, tidak dibaca di dalam manuskrip as-suluk yang beliau baca ketika merumuskan, menyimpulkan, mengarang kitabnya. 724 tidak dibaca. Sama seperti ketika Kiai Idrus Ramli mengatakan Muhammad Tabaqatul Khawas ini tidak dibaca kabeh. Mata sanata bid'in wa Isrina wa Sabi'imiatin tidak dibaca ya. Coba baca terus sampai foto, sampai selesai, sampai titik Pak Faham. Inilah. Okay. Jadi tidak ada orang yang memiliki keramat waktu membaca sholawat dalam tahiyat dijawab langsung oleh Rasulullah. Jawabannya Waalaikumsalam ya Syekh. Bukan cuma itu kan jawab. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Nggak percaya karomah. Silahkan dia kami bantah. Dari kitab mana? Walaupun ada dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwa Imam Ali Kholil Kisam itu memiliki karomah
tingkatan 247.999 makoman min makomatil aulia. Saya nggak percaya. Karena apa? Ini hampir sama seperti karomahnya waliyah Syekhah Sultanah. Ketika ada tamu minta konsultasi, mau pindahan rumah, mau hajah-hajah yang darurat, itu konsultasi dengan Rasulullah. Syekhah Sultanah itu masuk ke dalam kamar, ketemu Kanjeng Nabi dengan kondisi yaqadhah, bukan fil manam. Saya nggak percaya. Walaupun itu saya percaya ketika ada seorang waliullah yang mukhlis, ya, mendapatkan ilham, ya, bukan kenabian tapi kewalian, kesalihannya, ketulusannya, saya percaya, ya, saya percaya. Tapi kalau yang seperti ini saya belum bisa mempercayainya. Terserah dikatakan wah ini Mu'tazilah, ya. Datanya ada di dalam kitab Karomatul Aulia, bukan karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah ini. Terus ada keterangan wali Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far akhun. Nah ini mulai ismuhu Asyekh Jadid. Ini dibalik, Alwi memiliki saudara Jadid, padahal aslinya nyantolnya itu Jadid memiliki saudara Alwi, harusnya begitu. Bin Ahmad bin Isa wa Jadus Syekh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad diolor sampai 3. Seperti Salim bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Basri. Kan gitu. Padahal aslinya Salim bin Abdullah bin Basri ditambah 2. Nah, supaya tidak terpanjang, diulang-ulang namanya. Bin Abdullah bin Ahmad bin Isa wali Jadid ibnu Abdullah wa Alwi bin Abdullah akhun ismu Syekh Basri. Padahal sembarang itu Syekh Basri. Ketika hijrah dari Basrah katanya muter 3000 km, ya, Madinah, lewati gurun-gurun pasir, alasan perjalanan supaya aman gara-gara ada fitnah Koromitoh, ya. Terus ke Mekah, lalu ke Husayyisah. Itu Basri itu sudah bocah. Kenapa diakhirkan, ya, menjadi anak yang terakhir? Nah ini kan kadang-kadang yang membuat kita gundah, ya. Gundah. Nah inilah, mohon maaf saya tidak mengatakan kitab ini salah atau tidak, tapi sesuai dengan data As-Suluk itu tidak sesuai, gitu loh. Karena kemungkinan Syekh Ali ini ngarang-ngarang sendiri supaya sesuai dengan leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa itu. Pertama kali nyantol ke Bani Ahdal Aun Retola, akhirnya nyantol Wakut Fahindu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janadi As-Suluk ini. Tapi As-Suluk ini tidak ada keterangan sama sekali tentang saudaranya Jadid yang bernama Alwi, padahal 732 Hijriah wafatnya Al-Janadi. Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu orang hebat, orang terkenal, tapi nggak ada di sini. Tokoh-tokoh hebat sekelas Ali Kholik Kisam juga nggak ada di sini. Yang ada itu namanya Muhammad bin Ali Al-Qolai. Muhammad bin Ali Al-Qolai itu menjadi Kholik Kisam. Kholik yang menanam Kisam, tanah yang ada kurma buahnya di daerah Kisam, di Kasril Qof. Berdasarkan tanah Kisam yang ada di Basrah, leluhurnya Ali Kholik Kisam, Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Jadi apa yang difahami oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang putus sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad di Husaysah 345 Hijriah sampai wafatnya Syekh Ali ini terputus 550 tahun menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau menurut saya sesuai dengan Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib terputus 650 tahun. Aslinya 651, tapi saya berdasarkan Tobaqatun Nasabin Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu masih hidup sampai 995 Hijriah. Wafatnya 996 Hijriah. Abad ke-10 Tuhfah Burqah An-Nafkhah